Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kebuntuan ini berlangsung selama hampir 10 menit, dan saat Xiao Yan hendak menyerah, nyala api ungu yang dikelilingi oleh persepsi tiba-tiba bergetar, lalu melonjak ke dalam nyala api seperti sungai air yang bergulung, dengan cepat mampu mengendalikan semuanya. Saat Xiao Yan menyalurkan persepsi rohnya ke dalam api ungu, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar ringan, gemetar ini seolah-olah datang dari dalam jiwa, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Xiao Yan merasa jiwanya terangkat, pori-pori di seluruh tubuhnya, hampir semuanya terbuka saat ini. Perasaan itu sangat misterius dan nyaman. Kesenangan yang intens ini menyebabkan Xiao Yan gemetar sekali lagi, matanya yang tertutup secara misterius perlahan terbuka. Ungu muda melintas di matanya yang hitam pekat sebelum memudar dan saat Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke kuali sekali lagi, karena kekuatan persepsi spiritual tersebar, api kuning di dalamnya benar-benar lenyap sementara api ungu kecil tetap ada, berkedip ringan. Menatap api ungu, Xiao Yan memberikan perintah cepat dan segera terbang melalui mulut kuali dan memasuki tubuh Xiao Yan dari tengah telapak tangannya. Telapak tangannya perlahan meninggalkan kuali, Xiao Yan menghembuskan napas lega. Tangan kanannya secara bertahap melengkung sebelum Xiao Yan mengulurkan jari tengahnya, dengan ringan berkata, "Muncul." Mengikuti suara Xiao Yan, jari tengahnya bergetar ringan. Sesaat kemudian, api ungu kecil diam-diam keluar dari ujung jari dan berkedip ringan. Tel, cara terbaik untuk memecat seseorang. Api sungguhan. Nyala api yang sebenarnya. Dengan kemampuan alkemis peringkat 1 Xiao Yan saat ini, dia benar-benar mampu menciptakan api nyata dari telapak tangannya yang setidaknya harus dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 4. Alkemis di bawah peringkat 4 biasanya diharuskan menggunakan perubahan aneh kuali untuk mengeluarkan api yang membakar douqi ke dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi api yang sebenarnya. Setelah mencapai peringkat 4 ke atas, para alkemis kemudian dapat menyelamatkan langkah menggunakan kuali dan segera mengeluarkan api asli. Dan banyak alkemis yang mencapai tahap ini, ketika bertarung dengan orang lain, pada dasarnya akan mengeluarkan api sungguhan untuk menyerang. Juga, karena sifat unsur alkemis, mereka dilahirkan untuk memiliki api dengan sifat kayu dan karena sifat kayu itu, api yang dipanggil oleh alkemis jauh di atas apa yang bisa dilakukan oleh praktisi berjenjang serupa, jauh lebih panas dan lebih kuat. Jadi, bisa memanggil api sungguhan dengan atau tanpa bantuan dari benda luar adalah salah satu poin kunci dalam membedakan apakah orang tersebut masuk peringkat 4 alkimia atau tidak. Tentu saja, tidak ada yang absolut. Informasi yang disebutkan di atas semuanya dibangun dengan asumsi sebagai alkemis normal. Jika seseorang beruntung dapat memperoleh api surgawi, bahkan tanpa mencapai peringkat 4 alkimia, seseorang masih dapat memanggil api sungguhan. Selain itu, api yang dipanggil akan jauh lebih unggul dari api normal yang dipanggil oleh alkemis normal. Bagaimanapun, apa yang mereka kendalikan adalah kekuatan yang paling merusak di bawah langit, api surgawi. Jadi, api surgawi akan selamanya menjadi objek suci-suci setiap alkemis tanpa penggantinya. Tentu saja, kekuatan destruktif flame surgawi telah menyebabkan alkemis berbakat yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat menjadi nyala api, binasa. Demikian pula sedikit terkejut saat melihat api ungu tipis di ujung jari, setelah beberapa lama, Xiao Yan menghirup udara dingin, suaranya sedikit bergetar, "Guru, cepat keluar dan lihat." "MH." Dari dalam ring terdengar suara ragu Yaulau dan setelah beberapa saat hening, sosok cahaya tiba-tiba muncul dari ring dan terakhir melayang di depan Xiao Yan, menatap kosong pada api ungu itu. Api surgawi?
tidak, itu jauh lebih lemah, ini. Oh benar, api ungu Amethyst Winged Lion. Dengan keraguan dan keterkejutan di matanya, Yao Lao dengan aneh berkata, sehingga Amethyst Essence memiliki efek seperti itu, bahkan mampu membentuk api asal Amethyst Winged Lion dalam tubuh manusia. Bisakah ini dianggap sebagai api surgawi? Menatap intens dan gelisah pada api ungu yang tampak seperti bisa padam kapan saja, Xiaoyan segera bertanya. Tidak. Pertama tertegun, Yao Lao kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun ini juga semacam api unik yang aneh, dibandingkan dengan api surgawi, itu lebih rendah dengan selisih yang besar. Mungkin menyebutnya sebagai Beast Flame akan lebih tepat. Tanpa kata-kata menggelengkan kepalanya, Xiaoyan berbicara, mengabaikan apakah itu api surgawi atau api binatang. Saya ingin bertanya, apakah itu lebih kuat dari api Douqi yang saya panggil menggunakan kuali? Ya, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai pemiliknya sekarang kan? Saya tidak akan dilahap olehnya. Xiaoyan bertanya lagi dengan hati-hati. Api ungu ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menyerangmu. Lalu, jika aku melahapnya, mantra apiku, apakah itu bisa berkembang? Dengan menghela nafas, Xiaoyan bertanya lagi dengan mendesak. Bingung sekali lagi, alis Yao Lao berkerut, ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum berbicara dengan tidak yakin. Mungkin ya, tapi bahkan jika itu bisa berevolusi, itu tidak akan berevolusi ke panggung yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, nyala ungu ini masih jauh dari mampu bersaing dengan api surgawi yang nyata. Juga, nyala api ungu ini sekarang terlalu kecil, bahkan jika kamu melahapnya sekarang, menurutku, itu tidak akan banyak berguna. Xiaoyan dengan ringan menganggukkan kepalanya, frustrasi muncul di wajahnya. Meskipun flame mantra cukup misterius, titik awalnya terlalu sampah. Jenis penciptaan dan kemampuan menyimpan Douqi ini jauh dari mampu memuaskan penggunaan Xiaoyan. Juga, teknik Dou yang Xiaoyan kenal, sebagian besar adalah Xuantier, jadi setelah menggunakan keterampilan, dia harus segera menelan pil pemulihan energi. Atau hanya bergantung pada kecepatan pemulihan Douqi dengan metode Qi peringkat Huang tingkat rendah, akan membuatnya memasuki situasi canggung karena memiliki Douqi yang tidak mencukupi. Jika tingkat mantra api saat ini dapat berevolusi ke tingkat Xuan, Xiaoyan tidak akan membutuhkan bantuan dokter peri untuk pergi ke kelompok tentara bayaran kepala serigala. Dia sendiri akan mampu menetralkan seluruh kelompok kuat 100 orang dengan mudah. Ini adalah perbedaan terbesar antara metode Xuantier Qi dan Huang Tier 1. Jadi, Xiaoyan saat ini sangat berharap agar metode Qi-nya cepat berevolusi, tetapi tidak hanya flame surgawi langka. Kekuatan destruktif mereka akan berarti bahwa Xiaoyan mungkin tidak berhasil melahapnya. Jadi nyala api ungu yang muncul jelas merupakan sumur di gurun, menyebabkan kegembiraan besar pada Xiaoyan. Jika Anda benar-benar ingin melahap api ungu ini dan membiarkannya membantu mantra api berkembang, sebenarnya ada sebuah metode. Berhenti sejenak, Yao Lao tiba-tiba berbicara. Apa itu? Mendengar ini, Xiaoyan bangkit dan segera bertanya. Menatap api ungu kecil itu, Yao Lao tersenyum. Sempurnakan menjadi biji api, perlahan rawat, dan setelah mencapai tahap tertentu, gunakan mantra api untuk melahapnya dan mencapai efek evolusi. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.